Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Supriyanto sebagai dosen prodi Ekonomi Pembangunan, ya, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Priok. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait mata kuliah evaluasi proyek pada semester yang keempat. Nah, kompetensi yang ingin dicapai dari mata kuliah evaluasi proyek ini, ya, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu, ya, mendeskripsikan dan memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep evaluasi proyek. Yang kedua, ya, mengilustrasikan dan mendiskusikan, ya, serta mampu menggunakan konsep evaluasi dalam menilai rencana bisnis, rencana pembangunan, dan rencana pemberian kredit ke nasabah. Dan yang ketiga, ya, mengaplikasikan konsep evaluasi proyek untuk bisa menilai kelayakan proyek yang akan direncanakan. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini, ya, yang pertama itu adalah menganalisis deskripsi dan memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep evaluasi proyek. Yang kedua, menganalisis konsep evaluasi proyek dalam rencana bisnis, pembangunan, dan juga pemberian kredit ke nasabah. Yang ketiga, menganalisis nilai kelayakan proyek yang direncanakan, ya. Nah, kemudian kemampuan akhir tahapan pembelajaran di sini teman-teman, ya, ataupun mahasiswa dapat menganalisis deskripsi dan memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep evaluasi proyek. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis konsep evaluasi dalam rencana bisnis, pembangunan, dan juga pemberian kredit ke nasabah. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis nilai kelayakan proyek yang direncanakan, sehingga ini menjadi salah satu hal yang penting dalam mata kuliah ini. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini ya, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin saya pimpin doanya. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Oke, kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Minggu lalu di pertemuan pertama kita sudah membuat kontrak kuliah ya, perkenalan dan bagaimana definisi umum terkait tentang mata kuliah evaluasi proyek. Nah, evaluasi proyek untuk pertemuan yang kedua ini ya ada beberapa capaian pembelajaran. Yang penting adalah di sini terkait tentang teman-teman akan mampu menganalisis ya terkait tentang konsep perencanaan ya. Jadi ada dua topik utama kita hari ini ya. Ada konsep perencanaan dan juga ada konsep evaluasi. Nah, ini yang akan menjadi dasar kenapa mata kuliah ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui bersama. Nah, untuk dalam program studi kita di sini menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dengan mempelajari konsep perencanaan ya, dengan mempelajari konsep evaluasi, teman-teman nanti mempunyai gambaran bagaimana nanti ke depannya bisa berwirausaha. Terus di sini ada keterampilan umum ya, teman-teman akan berpikir secara logis, kritis ya. Jadi dengan mengetahui konsep perencanaan, konsep evaluasi, teman-teman bisa membuka pemikiran teman-teman jauh lebih detail, lebih kritis lagi. Dan juga di sini ada mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, dengan mengetahui konsep perencanaan, kita akan lebih tahu bagaimana sampai mana ukuran-ukurannya. Oke, kita lanjut di pembahasan di sini konsep perencanaan ya. Yang kita lihat ada perencanaan merupakan proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi mengenai keadaan di masa yang akan datang untuk bisa merumuskan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau saya analogikan ya, teman-teman di sini punya perencanaan nggak? Contohnya, saya coba kasih ke Bang Urai. Bang Urai punya perencanaan nggak selama hidupnya? Contohnya perencanaannya apa? Hah? Makan Pak ya? Makan butuh perencanaan? Butuh ya. Jadi datang ke kampus pun butuh perencanaan. Nah, perencanaan yang sudah kita lakukan ya, itu akan menjadi pedoman ya, akan menjadi pedoman untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Begitu juga dengan proyek ataupun kegiatan ini ya. Menentukan apa yang direncanakan dengan tegas dan jelas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Jadi teman-teman harus menetapkan tujuannya. Nah, kalau kita di proyek pemerintah, itu biasa tujuannya adalah manfaat ataupun benefit. Nah, kalau untuk swasta ya, itu pasti tujuannya adalah profit ataupun keuntungan ya. Di sini mencari berbagai data. Nah, data menjadi salah satu yang paling penting
untuk bisa membuat sebuah perencanaan. Teman-teman tadi kalau mempunyai perencanaan, Pak, saya nanti ke depannya ingin menjadi wirausaha ya. Pengen buat ini ya. Contoh yang lagi viral apa saat ini? Usaha yang lagi viral? Dimsum ya. Nah, kalau saya lihat tuh dimsum yang lagi viral. Nah, ketika kita sudah mempunyai tujuan untuk membuat sebuah kewirausahaan seperti dimsum itu, kita harus menentukan langkah-langkah. Setelah itu baru kita tentukan datanya. Kira-kira peminatnya ya untuk kewirausahaan dimsum ini seberapa banyak. Memilih berbagai data menentukan batasan perencanaan dan kita harus menentukan batas. Nah, batas ini supaya apa? Supaya perencanaan yang jauh lebih terukur. Nanti kalau batas tidak memiliki batas ya, teman-teman akan lebih luas dan akan lebih membingungkan. Membuat berbagai alternatif rencana. Nah, perencanaan ini teman-teman harus bikin ada plan A, plan B, plan C. Kenapa ya? Kalau misalnya plan A itu tidak berjalan ya, maka harus dibuat plan B dan juga plan C ataupun alternatif yang lainnya. Memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada, menyiapkan jadwal. Nah, ini ya, ini timeline-nya kadang-kadang teman-teman ini kan nanti aja deh ya. Jadi seharusnya kalau kita membuat sebuah proyek ataupun usaha itu harus membuat timeline, waktu. Nah, waktu ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus kita rencanakan sedetail mungkin. Yang kedelapan itu mengecek kembali ya, mereview kembali rencana apa yang akan dilakukan. Oke, di sini perencanaan adalah proses pemilihan informasi ya, pembuatan asumsi mengenai keadaan di masa yang akan datang ya. Nah, dan juga di sini terdapat berbagai bentuk rencana yang pada dasarnya dibedakan menjadi kebijaksanaan ya. Ini adalah rencana yang menerangkan keseluruhan batasan kegiatan secara umum dan komprehensif yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Yang kedua ada prosedur, adalah rencana yang mendefinisikan tata cara pengerjaan suatu kegiatan secara kronologis. Ya. Jadi di dalam sebuah perencanaan pun kita sudah membuat sebuah prosedur. Prosedurnya kemana aja nih? Jadi ada alur dalam membuat sebuah perencanaan. Ada metode yang digunakan itu seperti apa? Ya, setiap perencanaan yang digunakan pasti metodenya berbeda-beda. Ya. Di sini ada standar, rencana yang menggambarkan capaian yang diharapkan dalam sebuah kegiatan itu. Jadi ada standarnya. Kita standarnya mau di mana nih? Ya. Ada anggaran. Nah ini yang paling krusial ya. Jadi memang pembatas sebuah rencana itu biasanya ada anggaran. Di pemerintahan itu ya, di pemerintahan daerah salah satunya yang terkait tentang perencanaan itu adalah Bapeda yang saat ini berubah kalau di Kota Pontianak itu Bapeda ya, Badan Perencanaan Riset dan Inovasi ya. Itu di mana memang terdapat anggaran-anggaran terkait tentang perencanaan apa yang akan dilakukan. Nah, kalau untuk Kota Pontianak itu ada yang namanya RPJMD. Tahu RPJMD? Ada RPJMD. Tahu? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ya. Nah, ini kalau untuk pemerintah ya. Kalau untuk swasta biasanya dia punya plan bisnis ya. Bisnis plan. Jadi akan membuat kemana akan bisnis itu akan dituju ya. Terus ada program. Nah, ini juga salah satu yang sangat-sangat penting. Oke, selanjutnya perencanaan dapat dilihat berdasarkan dimensi waktu ya. Kalau seandainya di perusahaan itu biasanya dimensi waktunya biasanya tahunan ataupun bulanan. Nah, kalau untuk pemerintah biasanya itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, contoh di sini ada RPJP ya, rencana jangka panjang itu biasanya 30 tahun ya. PJM menengah itu biasa 5 tahun, MP3AI ya, ada 2011 sampai 2025 dan juga ada MDGs ya. Millennial Development Goal yang saat ini berubah menjadi Sustainable Development Goal dari tahun 2015 sampai tahun 2030. Nah, itu dalam sebuah rencana. Nah, karena rencana ini memiliki beberapa manfaat ya, di antaranya sebagai pedoman ya. Rencana itu harus memiliki sebagai pedoman ya. Terdapat di sini ada pelaksanaan proyek, ada mengenal potensi dan prospek pengembangan proyek yang baik ya. Itu bersifat berwujud ataupun tidak berwujud. Menghadapi masalah pembangunan yang spesifik ya, terutama di sini kepastian kebutuhan dana. Apalagi di tahun 2025 ini ya, ada efisiensi anggaran. Jadi ada beberapa perencanaan-perencanaan yang sudah disusun sebelumnya harus dirubah. Dan juga di sini mendapatkan kesempatan guna memilih yang terbaik ya, membantu melakukan evaluasi proyek, memberikan kesempatan guna membuat skala prioritas, memberikan tuntunan penggunaan alokasi sumber daya secara efisien dan juga efektif ya.
Nah, di sini perencanaan proyek ada tahapannya, ada 10 langkah ya. Kita langsung ke langkahnya. Yang pertama itu harus membuat rencana. Rencana proyek itu rencana apa yang akan kita buat. Sama tadi di sini kalau teman-teman saya tanya, pengen usaha, usaha apa nih? Udah tergambar belum? Kalau kakak ini punya rencana usaha nggak? Pengen jadi usaha apa? Contohnya. Nah, usaha baju ya. Kalau baju itu harus membuat sebuah rencananya ya, tergantung dari tren. Nah, tren baju ini kemana nih? Ya, karena kalau baju perempuan ya, kalau baju perempuan itu bisa bermodel-model ya. Ada bolong di sini ya, bolong di sini, bolong-bolong semuanya ya kan. Tapi kalau laki-laki paling kaos, kemeja, sama kaos kerah ya. Ya. Nah, jadi harus buat rencananya apa? Tadi sudah mau membuat sebuah rencana usaha baju ya. Ada buat rencana sumber daya, ada buat rencana keuangan ya. Rencana sumber daya itu maksudnya nanti kalau tadi contohkan bahannya dari mana ya, dapatnya dari mana ya, terus berapa. Ada buat rencana keuangan, ada buat rencana mutu. Rencana mutu itu adalah untuk pengembangan usaha teman-teman. Terus ada rencana risiko, ada nggak risiko dalam membuat sebuah bisnis itu? Pasti ada. Dalam sebuah proyek, dalam sebuah bisnis itu pasti ada risikonya. Ada rencana penerimaan, estimasi yang akan kita terima seberapa banyak ya. Dan juga ada program komunikasi. Nah, ini yang paling penting membuat sebuah perencanaan komunikasi. Karena saat ini, kalau brand kita akan laku terkait tentang komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan itu ya, memberitahu kepada pelanggan ataupun kepada konsumen ya terkait produk yang akan kita buat. Ya. Ada buat rencana pengadaan, kontrak pemasok, dan juga bisa melakukan fase review. Nah, ini juga harus direview. Dalam sebuah rencana juga harus direview. Harus sudah dievaluasi. Teman-teman kira-kira rencananya sudah betul atau belum? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke konsep evaluasi. Ada yang mau tanyakan? Ada? Ya, silakan, Bang. Saya ada pertanyaan, Pak. Jika harus memilih antara dua proyek yang sama-sama menguntungkan, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi proyek? Sekian dari saya, Pak. Ya, oke, baik ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi ketika ada dua proyek ya, ini ada proyek A ya, proyek A dan juga proyek B. Pak, ini dua-duanya sama-sama menguntungkan. Mana yang kita pilih? Bagaimana menentukan metodenya ya? Di sini ada namanya studi kelayakan bisnis. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu adanya NPV. NPV itu net present value ya, artinya bagaimana uang terhadap waktu. Ya. Kalau seandainya kita berinvestasi di proyek A, di proyek B, mana yang lebih menguntungkan? Dari sisi suku bunga ya, kita bisa melihat dari sisi suku bunganya ya. Mana yang lebih menguntungkan? Yang kedua ada payback period. Mana yang lebih cepat kembali antara proyek A sama proyek B? Ternyata yang lebih cepat kembali proyek A, Pak. Maka disitulah yang harus kita pilih. Nah, metode ini yang seharusnya teman-teman bisa ketahui sebelum membuat sebuah bisnis. Nah, biasanya ya Pak, kalau di luar sana ya, tanpa membuat kayak gini bisa aja laku bisnis, bisa ya. Tapi dia butuh waktu. Nah, makanya harus di konsep. Nah, konsepnya sudah matang, sudah baik, maka ini akan membuat sebuah perencanaan yang matang. Nanti proses bisnisnya akan jauh lebih baik. Begitu ya, Bang Roy ya. Oke, kita lanjut di sini ada efektivitas ya terkait tentang realisasi ataupun target. Ini biasanya di pemerintahan. Di pemerintahan daerah itu ya, realisasinya terkait tentang pembangunan jalan ya. Kalau di Kalimantan Barat ini biasanya skala prioritas untuk pembangunan di RPJMD itu adalah skala pembangunan jalan. Karena memang di Kalimantan Barat ya, untuk jalan kita itu masih belum semuanya baik. Ya, jadi itu adalah salah satu langkah strategis dari pemerintah untuk bisa membuat ataupun membangun sebuah jalan yang baik sampai ke daerah-daerah. Kalau realisasinya seandainya contoh 50 kilometer ya, untuk jalan diperbaiki dalam tahun ini. Nah, sesuai dengan target atau enggak? Ya. Kalau targetnya itu 50 meter berarti dia efisien. Kalau dia tidak berarti kurang efisien. Jadi harus bisa menetapkan target dan juga sesuai dengan realisasinya. Ya.
Ini efisien juga sama ya seperti tadi efektif. Ini yang membedakan ya. Penjelasan berlanjut mengenai efisiensi dapat diperdalam dengan menggunakan ilustrasi di sini ya. Ada proses ya. Ada input dulu, input masuk ke proses, lalu ke output. Nah, outputnya akan dilihat nih dari efisiensi teknisnya yang mana nih, sama efisiensi ekonomi. Kalau teknis ini biasanya itu bicara terkait tentang alat-alat ya, dan juga terkait tentang tempat. Nah, kalau efisiensi ekonomis ini biasanya berbicara tentang waktu dan juga uang. Kalau ekonomi itu biasa selalu berbicara tentang uang. Ada nggak punya uang di sini? Ada ya? Atau semuanya ada uang? Semuanya ada uang ya? Oke, kita lanjut di konsep evaluasi. Ya, konsep evaluasi itu bisa dilakukan ya ketika sudah konsep perencanaan sudah matang baru dilakukan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sebuah evaluasi proyek. Ini adalah penilaian terhadap rencana investasi. Nah, ketika kita sudah mau mengevaluasi, berarti kita sudah punya rencana, sudah mau melakukan implementasi, kita lakukanlah evaluasi. Nah, di sini ya kalau dievaluasi itu merupakan kegiatan yang biasa mengeluarkan biaya saat ini dan diharapkan akan mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Kita mengeluarkan biaya, kita mengeluarkan modal hari ini, di masa akan datang kita harus mendapatkan income. Sama tadi yang disebutkan, pengen usaha baju Pak, usaha baju, kita modalnya kita harus sudah hitung. Sudah hitung nanti dapat income-nya berapa. Ini menguntungkan atau tidak. Nah, biasanya permasalahannya adalah di evaluasi itu tidak semuanya tercakup ya. Sama kayak di pembukuan. Ya, kalau selama ini saya melihat bahwa di UMKM itu permasalahan utamanya adalah pencatatan. Ya, dia nggak tahu tuh uang keluar, uang masuk ya. Jadi nanti anaknya, "Ma minta duit." Ah, uang usaha itulah dikasih ke anaknya. Sehingga terganggu di sisi pembukuan. Di sini ada ciri-ciri proyek, ada batasan waktu, ya, ada target, ada besaran dana, ada penjelasan tentang pelaksanaan proyek, ada penjelasan tentang sumber dana. Ini tergantung di proyek pemerintah biasanya kayak gini ya. Kalau proyek pemerintah itu ada batas waktu, ada target kerja berapa lama ya, ada besaran dana. Nah, kalau proyek saya ini yang sangat terkenal di tahun 2025 itu adalah proyek MBG ya, makan siang ya, apa singkatannya? Makan siang gratis ya, makan bergizi gratis. Nah, itu ya. Nah, proyek ini akan dilihat nih batas waktunya sampai sejauh mana. Terus selanjutnya target kerjanya seperti apa ya. Terus ada besaran dananya. Berapa besar sih dana yang digunakan untuk melakukan proyek tersebut dan bagaimana terkait tentang pelaksanaannya. Ya, kalau nggak salah saya itu makan bergizi gratis itu ada di sekolah-sekolah ya. Di sekolah-sekolah, nanti di sekolah itu akan ada tempat pembuatan masaknya ya. Setelah itu baru didistribusikan kepada sekolah-sekolah. Oke nih, mengapa harus dievaluasi ya? Karena apa ya? Di sini persaingan bisnis yang ketat, sumber daya yang terbatas, masa depan yang tidak pasti. Maka harus dilakukan ketiga ini. Nah, bagaimana melakukan ketiga itu ya? Di sini kita akan coba jelaskan siklusnya. Nah, ini ya. Tadi kan karena banyak pesaingnya, kita harus yang pertama melakukan identifikasi. Sebelum melakukan identifikasi dimulai dari gagasan. Kita punya rencana apa nih? Gagasannya apa nih? Apa yang menjadi prospek ke depannya dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah rencana pembangunan. Kita identifikasinya gimana? Dengan menggunakan, gimana cara identifikasi ini? Yang pertama, identifikasi menggunakan data. Ya. Ada data untuk bisa mengidentifikasi. Setelah itu baru kita tetapkan rencana yang tadi itu ya. Baru dilakukan formulasi. Formulasinya gimana? Kita melakukan sebuah nanti ke depannya akan buat apa nih? Formulasinya seperti apa? Ya, kita harus siapkan apa aja nih. Kalau seandainya kita mau buat tadi UMKM baju ya, kita harus sudah membuatkan formulasinya. Tempatnya di mana ya, harganya nanti berapa ya, terus nanti dapat barangnya itu dari mana, itu harus disiapkan. Setelah itu baru dilakukan sebuah analisis. Ini mahal atau tidak? Ya, ini tempatnya jauh atau tidak? Lalu dilakukan sebuah analisis. Supaya apa? Supaya sesuai dengan tujuannya ya. Setelah melakukan formulasi ini kita lakukan analisis. Setelah analisis baru kita lakukan implementasi. Lakukan itu ya
dalam sebuah proses bisnis ataupun kegiatan proyek ya. Setelah itu baru dioperasi. Operasi ini menggunakan ya biasanya itu pembukuan ya dan juga bagaimana kinerja. Kinerja ataupun pembukuan yang dapatnya dari mana? Dari dalam sebuah catatan ataupun buku. Nah, catatan harian ini ataupun bukti kinerja ini menjadi salah satu untuk bisa kita beroperasi, melakukan kesalahan ataupun sesuatu yang sudah kita harus pertahankan. Barulah sampai di situ melakukan sebuah evaluasi. Sudah dilakukan evaluasi, oh sebaiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru muncul lagi idenya. Oh, dalam sebuah bisnis itu harus dilakukan inovasi. Oh, saya nggak boleh nih kalau cuman melakukan sebuah bisnis, itu aja ya. Kalau tadi jual baju, mungkin selain pemasaran melalui toko offline, kita harus juga online ya. Karena banyak sekali ya zaman sekarang. Kalau saya lihat toko-toko baju itu, ya dia tidak hanya menjualkan secara offline, tapi mbak-mbaknya juga live ya. Itu baik di live di Shopee, TikTok, dan segala macamnya. Itu adalah salah satu evaluasi yang harus dilakukan dalam bentuk pemasaran. Kenapa? Karena targetnya adalah profit. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Izin bertanya Pak, nah ketika kita terkena yang namanya dampak efisiensi anggaran, itu untuk tahapan-tahapan proyek bagaimana ya Pak? Ya, baik ya, bagus ya. Tadi ini sesuai dengan kondisi ya di tahun 2005 terkait tentang efisiensi anggaran. Nah, yang terdampak adalah kegiatan proyek pemerintah. Nah, yang dilakukan pemerintah daerah sampai saat ini adalah membuat skala prioritas. Contohnya ada 10 rencana pembangunan. Karena dipangkas anggarannya, cari skala prioritas yang lebih urgent ya, skala prioritas dengan tingkat urgensitas yang tinggi. Nah, sama dengan biaya ataupun dana yang sesuai. Nah, di antara 10 ini kira-kira mana yang akan dilakukan sesuai dengan skala prioritas dan juga urgensitasnya yang lebih tinggi ya, maka pemerintah daerah harus memilih. Sehingga apa? Sehingga ada beberapa rencana yang dilakukan di sini yang sudah ditetapkan di tahun sebelumnya akan dipangkas. Mungkin bisa nanti dengan biaya yang ada ataupun anggaran yang ada, bisa aja cuma 2 rencana yang akan terwujud. Nah, untuk bisa menentukan itu harus membuat skala prioritas. Skala prioritas di pembangunan sebuah daerah itu kan berbeda-beda ya. Baik di Kalimantan Barat maupun di Kota Pontianak itu pasti beda. Kita mau fokus di mana dulu nih? Apa kita mau fokus di SDM, infrastruktur ya? Jadi kita harus lakukan skala prioritas dan tingkat urgensitas yang tinggi. Nah, itu adalah salah satu di konsep perencanaan tadi ya. Itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari pemerintah daerah atau pemimpin daerah, mana nih yang lebih penting ya. Sehingga saat ini lebih banyak sekali program yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi tidak semuanya. Karena apa? Karena ada pembatasannya, pembatasan melalui anggaran. Gitu ya, Pak ya. Nah, di sini ada aspek-aspek studi kelayakan yang tadi disebutkan tuh sama Bang Roy kan. Pak, ini kalau ada proyek A, proyek B, mana yang harus dipilih? Nah, ini yang harus dilakukan. Studi kelayakan usaha. Banyak sekali komponennya ya. Itu dari teknis dan produksi, pasar dan pemasaran, manajemen, hukum, keuangan ya, dampak lingkungan, dan yang lain-lain. Ini akan menjadi salah satu proyek dalam mata kuliah ini ya, nanti di semester di pertemuan terakhir. Saya akan meminta teman-teman untuk bisa mempresentasikan ini dari konsep perencanaan dan juga konsep evaluasi. Ya, jadi nanti teman-teman akan membentuk sebuah kelompok ya, dan di sini akan terjadi teman-teman akan mencoba identifikasi kelayakan sebuah usaha. Itu tapi nanti ya. Oke, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu terkait tentang konsep perencanaan dan konsep evaluasi. Ini menjadi mata kuliah yang sangat penting ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman akan berpikir secara kritis bagaimana nanti perencanaannya. Oke, kalau nggak ada? Kalau nggak ada, saya kasih pertanyaan. Oke ya. Silakan teman-teman buka handphonenya ya. Buka handphonenya dan gabung ke sini ya. Saya buka dulu linknya ya. Ini saya sudah siapkan ya. Di Squishes ya. Udah pernah bermain Squishes? Pernah ya? Wah, nggak kelihatan.
Untuk saat ini ada HBB ya, bagi menjadi peringkat yang pertama. Waktu akan selesai ketika HBB sudah menjawab 20 pertanyaan ya. Mulai lagi ya, teman-teman silakan join di My Business ya. Dengan masukan kode 16886. Kita kasih waktu mungkin kita 5 menit. Join. Dikeluarin. Ini masukan kode. Oke, udah selesai ya? Ada yang udah selesai? Oke, saya tutup ya. Oke. Oke. Ya, untuk pemenangnya adalah Nasuha ya. Mana Nasuha? Oke, beri tepuk tangan buat Nasuha ya. Oke, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat buat kedepannya ya, terutama terkait konsep perencanaan. Teman-teman sudah memiliki gambaran bagaimana nanti akan dilakukan ya. Tadi ada yang sudah mau mencoba untuk UMKM pakaian ya, jadi sudah punya gambaran lah ya terkait tentang rencana apa yang harus dilakukan. Nanti setelah dilakukan harus ada evaluasi. Oke, mungkin sekian ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ya. Ketemu lagi nanti di minggu ke depan ya. Dengan konsep belajar yang seperti ini ya, saya sengaja untuk berbuat duduknya seperti ini supaya teman-teman bisa fokus ya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.